Bismillahirrahmanirrahim. Faslun faminal wajibi khamsu salawat fil yaumin wal laila. Pasal kali ini akan menjelaskan tentang bagian dari kewajiban kita dalam syariah, dalam agama, yakni melaksanakan sholat dalam sehari semalam 5 kali, yakni duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dasarnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal isra khamsin. Allah telah memfardukan kepada umatku di malam Isra dan Mi'raj, awalnya adalah khamsinan sholatan, 50 kali dalam sehari semalam. Falam ajal arja'ahu wa as'alahu at-tahfid hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa laila. Sehingga setelah minta keringanan dari 50 adalah menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Kewajiban kita melaksanakan sholat diburu di syariah, karena ini yang telah dipadukan oleh agama, oleh ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin minal khamsi. Jadi tiap waktu sehari semalam dalam 24 jam 5 kali kewajiban kita melaksanakan sholat. Dan untuk kaifiatnya melaksanakan sholat sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya juga, shollu kama ro'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian seperti aku melaksanakan sholat. Nah, yang pokoknya mas saya adalah duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu yang pokok, tidak ada perbedaan, termasuk pada masalah rukunnya, baca Fatihahnya tidak ada perbedaan dari wajibnya. Adapun yang qauliyah sunnah, bacaan sunnah itu banyak sekali ragam dan dicontohkan. Misalnya doa iftitah, ada yang inni wajhatu, ada Allahumma ba'id, ini boleh dua-duanya. Itu salah satunya. Kemudian perbedaan itu adalah hal-hal yang sunnah semuanya. Misalnya kunut, tidak kunut. Ada yang kunut itu adalah hatta faraqat dunya, Nabi melaksanakan kunut hingga sampai akhir hayatnya. Tapi ada juga yang memberikan makna Nabi kunut itu hanya 1 bulan saat mendoakan orang-orang musyrik. Saat mendoakan orang-orang musyrik karena umat Islam terancam. Jadi 2 versi ini dibenarkan dua-duanya, sehingga sampai sekarang itu ada yang pahamnya subuh itu ada kunut, tapi juga ada yang tidak kunut, misalnya di madhab Imam Hambali. Adapun Imam Syafi'i yang kita anut adalah kunut setiap subuh. Kalau dalam musim bencana, musim pandemi kemarin, boleh kita kunut najilah, bahkan tidak hanya subuh, tapi setiap kali melaksanakan sholat. Nah, ini hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, ya. Jadi yang pokoknya sholat yang 5 waktu tidak ada perbedaan. Adzuhru wa waqtuha idza zalat disyamsi ila musirud dhilli kulla syai'. Waktu duhur adalah bergesernya matahari. Tapi sekarang ini kan sudah zaman modern, tidak perlu pakai harus melihat matahari atau kemudian menancapkan paku zaman dulu, ya. Kalau dari lurus kemudian bergeser, maka itu sudah masuk waktu duhur. Sekarang ini sudah zaman sangat modern. Kita aja sudah bisa download di Google atau dimanapun tentang waktu, dan itu sama semuanya.
Nah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh semua ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin sudah di waktu. Dalam fikih ada yang afdaliyah, ada yang pertengahan, ada yang akhir, hampir masuk waktu kedua, dan itu hukumnya haram. Seutama-utamanya sholat adalah di awal waktu. Kemudian dibolehkan sekiranya kita dalam perjalanan atau dalam kesibukan, tidak di awal waktu, tapi di waktu yang dibolehkan. Ya, dibolehkan. Misalnya kalau asarnya jam 3, kemudian setengah 3 kita baru sampai, maka itu masih boleh untuk melaksanakan duhur karena perjalanan. Tapi kalau disengaja diakhirkan kemudian hampir masuk waktu yang kedua, waktu asar, maka saat itu sholat kita, sholat ya sholat, tapi hukumnya ada haramnya dari sisi pelaksanaan waktunya. Kalau mengakhirkannya itu disengaja. Ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rufi'at qalam, di kolam diangkat, tidak dicatat amalan kita ketika tidur, ya, atau anak kecil atau orang gila. Jadi 3 golongan ini tidak akan dicatat amalnya ketika tidur, atau anak kecil yang belum balik, kemudian orang gila. Nah, muncul dalam permasalahan fikih, bagaimana kalau tidur itu benar-benar tidur, tidak direkayasa, emang benar-benar tidur banget gitu. Dari jam 10 tidur pas subuh, bangun jam 6, maka jam 6 sholatlah subuh. Bangun jam 7, maka sholatlah jam 7. Bangun jam 8, maka sholatlah hatta jam 11 pun silakan aja sholat. Asal memang tidurnya tidak direkayasa. Banget capek pulang dari Jawa, capean, pulang teler, bangun jam 9 pagi sholat aja. Itu ada hadis yang sahih. Tapi kalau begadang dulu, lagi main gaple, maka itu lain lagi cerita. Ya, ada maaf bagimu, kata anak muda. Itu tentang pelaksanaan dari sisi waktu, dan kemudian ada beberapa keringanan-keringanan dalam melaksanakan waktu sholat gitu ya. Nah, ada permasalahan Pak Junaidi antara qobliyah subuh sama sholat fajar. Itu sudah pasti sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar itu juga. Karena sholat subuh itu ada sholat fajar, maka qobliyah subuh itu adalah sholat sunnah fajar atau yang dimaksudkan oleh qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh itu bukan sebelum adzan subuh. Jadi memahami hadisnya bahwa sholat subuh itu digelari fajar, sholat fajar. Maka qobliyah subuh itu adalah sholat sunnah fajar, pagi terakhir. Jadi tidak ada sholat qobliyah subuh sebelum adzan subuh, itu nggak ada. Mungkin itu sholat mutlak kali ya. Atau yang belum tahajud sebelum masuk subuh kan masih bisa tahajud, asal sebelum adzan aja. Jadi tidak ada sholat qobliyah subuh sebelum adzan subuh. Ya, azan dulu, nah sebelum sholat subuh itulah qobliyah subuh, atau yang dinamakan sholat sunnah fajar, yang kata Nabi lebih baik daripada isi bumi, langit dan seisinya, dengan melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Jadi harusnya tidak jadi perdebatan lagi untuk istilah sunnah fajar sama qobliyah subuh. Cuma sekarang pada subuh itu untuk melaksanakan sholat sunnah haram, kecuali sholat isyraq, yang kemudian tidak lama dari itu masuknya sholat duha, sunnah duha. Nah, kapan sholat isyraq? Nabi itu kalau baca alif lam mim kayak Ustaz Kamil tadi, sekira-kira baca segitu lamanya, selesai itu maka habis waktu subuh, masuk ke waktu isyraq. Dari isyraq mungkin beberapa menit itu sudah masuk waktu duha. Jadi kira-kira jam berapa ya? 10 kesiangan sholat isyraqnya. Kalau di Mekah itu setengah 7 lah ya. Kalau jam 6 setengah 7 lah. Dan setengah 7 udah boleh duha. Nah, sholat isyraq, salah satu keutamaan sholat isyraq ada insya Allah pahalanya seperti orang melaksanakan haji. Jadi yang belum haji sering-seringlah melaksanakan sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Kalau duhanya setengah 7 sini, mungkin lah sebelum setengah 7 itu isyraq. Ya, jam 6 lah. Itu dua rakaat sholat sunnah isyraq, insya Allah sebanding dengan pahala amaliyah haji. Niat saya sholat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah. Kemudian Fatihah al-Kafirun, al-Fatihah al-Ikhlas. Ini yang berkaitan di subuh ini rentang perdebatan. Pertama sunnah fajar, kemudian qobliyah fajar, itu dibedain. Ada yang membedakan. Padahal itu adalah sama.
Iya iya juga gitu. Kayak Ramadan sama Qiyamul Lail. Kalau di Ramadan istilahnya Qiyam Ramadan, tapi di luar Ramadan disebutnya Qiyamul Lail. Padahal itu juga. Karena Nabi itu 11 itu tidak hanya di Ramadan, tapi di Syawal, di Zulqa'dah, di Zulhijjah, di Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus sampai ketemu Ramadan lagi. Nabi melaksanakan Qiyam Ramadannya atau di luar Ramadan istilah Qiyamul Lail itu tetap 11 dalam 12 bulan. Nah, ini yang sahih, paling sahih hadis saya. Nah, bagaimana untuk kita? Kata Nabi jangan, karena ini khusus ya, Rasul kekhususan untuk Nabi. Bahkan untuk Nabi mah wajib. Bagi kita adalah sunnatun mu'akkadah. Maka ketika prosesi peralihan Nabi tarawih di masjid 3 malam, kemudian beralih ke rumah 4 malam sampai malam terakhir, ditanya oleh sahabat khawatir memberatkan kepada umat. Ini ada yang memahami, sampai sekarang itu dipahami, jadi cukup 3 malam aja. Dulu sampai ribut. Padahal itu bukan makna khitab perintah yang qat'i, yang pasti juga. Buktinya Umar kan berani merubah. Di zaman Umar bukan hanya 3 malam, tapi setiap malam. Bukan hanya itu juga, tapi warga dihimbau. Bukan hanya 11, tapi sampai 20. Di zaman Umar bin Khattab. Jadi Nabi ketika mengatakan khawatir berat kepada umat, karena itu masih pembelajaran. Ketika umat sudah kuat di zaman Umar berani sehingga jumlah tarawih itu 20. Di zaman Imam Maliki di Madinah, ya, di periode tabi'in, sahabat tabi'in. Nah, jadinya nih itu Imam Maliki melaksanakan tarawih 36 rakaat. Imam Maliki. Jadi gurunya para madhab, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Hambali, gurunya Imam Ahmad, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, ya. Gurunya 3 madhab itu. Ketika ditanya oleh muridnya, kenapa mama? Supaya mengimbangi pahala orang yang tawaf di Ka'bah. Jadi kalau gitu kesimpulannya jumlah tarawih itu tidak perlu diperdebatkan. Kasarnya kata mas saya, nggak tarawih juga nggak apa-apa. Ya kan? Iya kan sudah. Istilahnya kasarnya ini, tarawih juga nggak apa-apa. Jadi masalah rakaat itu sudah tidak harus lagi jadi perdebatan. Bahkan di dunia milenial sekarang dimodifikasi tarawih, ada Bilal, tapi nggak ada. Jika pernah jadi pro kontra Bilal bid'ah tuh. Kemudian ada ceramahnya diamplokin lagi. Zaman Nabi kan nggak ada. Jadi ini modifikasi yang baik buat umat. Jadi tidak bisa dikatakan bid'ah sesat. Nah, inilah bid'ah yang hasan. Jadi sudah lebih dari Umar modifikasi tarawih itu. Sudah lebih hebat lagi kemajuannya dibanding pada periode Umar bin Khattab. Di zaman kita ya tarawih, ya ada pengumuman kotak dulu di Pak Iswadi ya. Malam ini dapat sekian gitu. Ada yang kehilangan sendal diumumkan juga. Yang mau keluar mobilnya ke pegat diumumkan juga. Nah, ini kan beda sih zaman Nabi. Nabi kan pakai onta juga belum begitu. Jadi hal-hal begini jangan dimasukkan kepada hal-hal syar'i. Ini konteks dalam kekinian atau disesuaikan dengan kondisi zaman. Tapi yang pokoknya tarawih sunnah muakkadahnya itu yang pokok sebetulnya. Jadi kalau jumlahnya tidak perlu diperdebatkan. Yang bahkan ada juga yang mengambil hadis Siti Aisyah cukup dengan 4-4-3. Dan itu modifikasinya luar biasa. Tahiyatul awalnya dihilangkan lagi itu. Padahal hadis sahihnya Nabi selalu 2 seperti hadis itu. Jadi Nabi itu lazimnya 2 rakaat salam sampai 8 3. Tapi saya tidak menyalahkan yang 4-4-3. Cuma bagi kita mah kalau sebaiknya yang 2 4 salam berarti ya. Kalau yang 20 berarti berapa salam tuh? 1 2 3 4 5 6 berapa salam berbelur kan? Nah, kalau yang 4-4-3 bahkan tahiyat awalnya tuh dihilangkan malah. Jadi makin super cepat. Nah, kita jangan berani menyalahkan karena memang gitu-gitu juga ada hadisnya. Nah, problematika ini seperti Nabi lagi sholat, kakinya Aisyah kena kepada kaki Nabi dan Nabi sholat aja nggak wudhu. Nabi ketika mau berangkat ke masjid nyium Aisyah, dan Nabi tidak wudhu lagi.
Nah ini dalam pembahasan para ulama inilah khususnya Nabi bisa menahan syahwat pas subara. Nah kalau kami pengantin baru nyium dulu lain itu. Khusus ya Rasul yang begitu. Bagi umatnya udah ada di madhab fikih 4, ada yang batal, ada yang tidak. Imam Syafi'i saking hati-hatinya udah batal aja kan. Karena pertemuan kulit laki sama yang bukan mahram itu adalah batal wudu kecuali mahram. Ya. Kalau kilat itu punya apa? Bacanya kilat kayak gitu. Apanya? Kilat ada gerakan kilat. Oh itu kamil itu spesial. Itu punya gimana itu? Dari sisi rukun, fikihnya tetap mau taraweh atau sholat sunat terpadu, rukunnya tetap harus wajib. Rukun itu wajib, baik di sunnah, baik di fardu. Baca Fatihah itu di sholat rukun, ya. Tapi di sholat sunnah baca Fatihahnya tetap rukun. Jenis sholatnya aja yang sunnah itu. Jadi Fatihah nggak bisa ditinggalkan. Sholat sunnah nih ingin buru-buru cepat, Fatihahnya dia lewat, langsung rukun nggak sah sholatnya. Kemudian rukunya nggak benar di sholat sunat, nggak sah sholatnya. Nah taraweh yang super cepat, ekspres, tanpa memperhatikan rukun-rukun sholat, walaupun itu adalah sunnah dan tidak tumanina, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu ya cari aja masjid yang jangan yang cepat-cepat, sedang-sedang aja. Karena di zaman kita nih serba salah, dikasih imam yang bagus panjang, tapi ngomongnya kepanjangan. Serba salah, padahal barokahnya luar biasa itu sebetulnya. Kemudian dikasih yang super cepat, nggak ada tajwidnya. Tajwidnya nggak belajar, susah. Ya. Karena itu al-huda sudah cukup baik seperti sekarang. Tinggal kita mau nggak itu. Kalau memang nggak kuat kan sholat sunnah itu bisa sambil dulu. Sholat sunnah, kalau fardu betul-betul harus sakit. Tapi kalau sunnah sehat duduk boleh nggak apa-apa. Imam kepanjangan ya duduk aja nggak apa-apa. Kayak di Mekah orang-orang begini. Nah, cuma kita kan nggak lazim begitu dulu. Jadi bawa bibir masyarakat. Padahal itu boleh, tapi di sholat sunnah. Kalau di sholat fardu harus ada kaidah sakit yang tidak bisa berdiri. Tapi di sholat sunnah nggak ada kaidah sakit, boleh sambil duduk seumpamanya imam kepanjangan dapat duduk aja. Kemudian berdiri lagi no problem. Itu di sholat sunnah. Ada lagi? Jadi itu nggak benar. Nggak ada larangan adanya MUI ya? Udah ada larangan dari dulu. Tetap dijalankan aja gitu ya? Masih tetap dilaksanakan gitu ya? Sama tadi sudah kelompoknya gitu sudah diisi. Ya nggak ngerti, nggak paham. Tapi yang jelas kalau ini nggak ada anjuran kudu nggak ada lah. Yang jelas MUI ngajarin gitu nggak ada. Larangan. Yang saya tahu MUI saling toleran dalam jumlah rakaat tarawih. Kemudian cara pelaksanaannya itu kembali kepada ustadznya yang melaksanakan. Berarti itu kan problemnya ada di ustadznya. Ya yang 2-3 itu yang kita tahu, yang dulu ya gitu. Biasanya padahal dibaca, tapi karena saking cepatnya, jadi panjang pendeknya itu makronya nggak jelas. Nah itu kan nggak boleh. Lebih baik 2 rakaat kan tarawih boleh nggak 2 rakaat? Boleh. Bacaannya benar, tumanina, oke. Jadi yang 2-3 biasanya al-hakumut, kulhu, gitu, wal asri, kulhu. Cuma kesalahannya terlalu di baca sampai ruku pun nggak ada tumanina. Nah ini salah. Apapun alasannya salah. Dari MUI nganjurin larangan pada pokoknya tentang himbauan sih sudah ada. Itu kembali ke Ustaz. Ada lagi Pak? Tidak ada? Kalau tidak ada ngambil berkah aja, gak usah lama-lama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is biasa nutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan jazakallahu khair kepada guru kita, Allah rahmat syukur. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hari-hari kita semua kita amalkan ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan
keberkahan ilmu kepada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita tutup